Pertama yang paling kuat di dunia adalah Babilonia, dan Allah sendiri yang menghancurkannya. Amin. Kerajaan kedua yang teguh yang menguasai seluruh sistem dunia adalah Media Persia, dan tangan Allah juga yang menghancurkannya. Tidak ada kekuatan yang bisa melawan Allah kita. Amin. Kerajaan ketiga adalah kerajaan Yunani yang menguasai seluruh sistem di dunia. Allah juga yang menghancurkannya. Kerajaan keempat muncul adalah kerajaan Romawi. Tentaranya menyalibkan Yesus Kristus, tapi tangan Allah juga yang merobohkan Romawi. Amin. Haleluya. Komunis bangkit dengan Karl Marx, dan komunis telah runtuh. Tembok Berlin telah roboh. Paranormal semua percaya Yesus. Amin. Aduh, dahsyat men. Haleluya. Pertama kali saya ketemu dengan dia, saya pikir, oh, orang kecil begini mau nyantet orang, gua pites aja. Tapi ternyata pengalaman spiritismenya dahsyat luar biasa. Kita sambutlah, enggak usah basa-basi. Tony Daud. Mantan paranormal, dukun santet, tapi sekarang PDT, pengusaha dalam Tuhan. Haleluya, luar biasa saudara. Saudara jangan lihat kecil begini. Tapi dulu yang di dalam dia adalah kekuatan yang ada di dalam alam ini. Bahkan ada di udara ini, ada dalam dirinya, untuk menghancurkan dan mencapai tujuan. Sekarang ada kekuatan yang lain menggantikan kekuatan yang lama itu, yaitu the power of the Holy Spirit. Haleluya. Tony Daud, mantan dukun paranormal, jadi penginjil, memberitakan Injil Yesus Kristus. 15 menit buat Tony Daud paling lama. Shalom. Saudara, saya kesaksian bagaimana Allah memanggil saya. Saya sama Pak Eko Hidayat masih satu seperguruan, saudara. Jadi ini dikumpulin dua pembicara seminar, kakak sama adik seperguruan, saudara. Saya kesaksian bagaimana Allah memanggil saya. Jadi kakek gurunya Pak Eko Hidayat ini juga pernah belajar dan saling menimba ilmu dengan kakek nenek saya. Dan kakek gurunya Pak Eko Hidayat ini menurunkan ilmu, yaitu menghentikan hujan dan mendatangkan angin. Itu didapat dari kakek saya. Saya kesaksian bagaimana Allah memanggil saya secara manusia. Saya tidak menyangka bisa bertobat jadi orang Kristen, saudara. Saya kesaksian bagaimana Allah memanggil saya. Saya orang Blaster, papa saya orang Cina, mama saya Blasteran Jawa dan Cina. Jadi ampiang, saudara. 75% Cina, 25% Jawa. Kalau Cina totok gini, ininya agak ngeriyip gitu. Nah, saudara, saya saat ini setelah saya bertobat, saya anggota Full Gospel, saya anggota FGB MMI di Surabaya. Saya kesaksian bagaimana Allah memanggil saya. Jadi gini, saudara ya, mama saya itu yang jadi paranormal, kakek nenek guru saya, terkenal namanya Atmo Gejik. Itu Pak Iku kenal baik itu dengan apa nih? Silsilah keluarga saya, kakek nenek guru saya. Ini gini, mama saya punya ibu, ibunya mama saya punya ibu lagi. Ibunya lagi, punya ibunya lagi, saudara. Dari saudara ibunya lagi inilah kakek nenek guru saya. Saya aja cucu buyut, mama saya buyut, saudara. Kakek guru saya itu terkenal tahun 70-an dengan nama Aji Saipi Angin, saudara. Misalnya dari Jakarta ke Solo, matek Aji Saipi Angin, syam, 1 detik langsung ada di Jakarta, bebas ongkos bensin, saudara. Ini kakek saya. Ilmu menghentikan hujan, dicungkan tangan gini, tek, hujan langsung berhenti. Itu kakek, saudara. Sedangkan hujan misalnya ya, orang lain kehujanan, tapi kakek saya berdiri di tengah gini nih, kayak payung di sini. Tidak ada yang bisa meneteskan hujan, saudara. Ini kakek saya. Kakek saya itu terkenal ahli ilmu gaib. Dan itu menurut murid yang pernah saya ketemui setelah saya bertobat, kakek saya tahun 70-an mengundurkan diri dan tidak mau mengambil murid lagi. Sebabnya apa? Untuk menyempurnakan ilmu tertinggi, yaitu moksa. Saya kesaksian bagaimana saya bisa mewarisi ilmu dari kakek nenek saya. Kakek saya itu ilmu gaib, nenek saya adalah ahli ilmu santet. Saya tadi membahas tentang ilmu santet, seminarnya tadi ya. Saya membahas tentang ilmu santet dan kesembuhan ilahi, kesembuhan setan, kesembuhan kedokteran. Tadi saya kupas dalam seminar tadi. Nah, nenek saya adalah ahli ilmu santet dari tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tinggi. Saudara seperguruan dari nenek saya adalah ahli ilmu kedip-kedip, pelet,
jaran goyang, semar mesem, susu emas, berlian itu. Saudara seperguruannya lagi adalah ahli ilmu tenaga dalam, inti api, inti es, dan kekuatan kundalini, hawa murni. Nah, saudara, saya belajar ilmu itu karena dendam. Pada waktu saya usia 9 tahun, saya terkena suatu kasus, yaitu saya dianiaya seorang guru matematika waktu saya SD kelas 4. Bayangin saya, umur segini aja besarnya segini, sampai dijinjit lagi. Bagaimana bayangkan umur 9 tahun lebih kecil, lebih cekunting, betul enggak? Saya ditendang, dianiaya di kelas itu, ditendang mengenai tulang ekor, saudara, dan tulang punggung. Langsung saya pingsan, saudara. Langsung teman-teman saya sekelas membawa saya ke rumah sakit. Dan dokter ngomong demikian sama mama papa saya menyusul ke rumah sakit. Seumpama anak ini nanti sembuh, akan mengalami kelumpuhan total dan mata bisa buta. Saya juga langsung ngomong gini juga. Tapi kemungkinan juga anak ini sudah tidak bisa tertolong lagi. Orang tua mana yang tidak bingung melihat anaknya mati? Kalau tidak mati lumpuh di depan mata. Betul saudara? Tiba-tiba mama papa saya ngomong gini, Pi, bukankah kita punya kakek nenek buyut? Tahun 70-an terkenal kesaktiannya. Banyak muridnya tersebar di seluruh Indonesia. Termasuk cucu-cucu dan cicit muridnya, termasuk Pak Iku kan. Termasuk juga ya dari beberapa generasi. Nah, langsung gini. Bagaimana kalau kita minta tombo, minta kesembuhan ke kakek nenek kita? Papa saya ngomong, tapi sejak tahun 70-an itu pula kakek kita kan tidak mau mengambil murid, tidak mau nyembuhin orang lagi, mengundurkan diri. Hanya saat-saat tertentu aja kalau hatinya mau nyembuhin sama mewarisi ilmu. Pi, siapa tahu kita bisa minta kesembuhan anak kita ini. Saudara, langsung mama papa saya datang ke tempatnya kakek nenek saya. Dan kakek nenek saya sebenarnya tidak mau ditemui sembarangan, saudara, karena mereka bertapa. Langsung dipersilahkan masuk. Mama papa saya ditanya, kenapa kamu kesini? Ngapain kamu di sini? Ini cucu buyutmu dianiaya orang, sakit dan tidak bisa sembuh. Kalau sembuh lumpuh dan mata bisa buta. Kalau tidak sembuh mati. Saya ditanya, namanya siapa? Tony, harus diganti jadi Tukiman. Bayangin saudara, ini melanggar HAM nih saudara. Pertama. Kedua, hari kelahiran anak itu apa? Sabtu Pahing. Langsung kakek nenek saya ngomong, kebetulan kami tidak mau mati dulu sebelum ada generasi penerus darah titisan kami, yaitu darah leluhur, yaitu titisannya kakek nenek saya sendiri, yang bisa mewarisi itu, yang harusnya hari kelahirannya Sabtu Pahing. Dan yang kebetulan dari berapa generasi yang kelahirannya Sabtu Pahing, saya tok saudara. Langsung setelah itu kakek saya ngomong gini, ketiga, aku mau nyembuhin anak itu, tapi ada satu persyaratan harus dipenuhi. Dia harus menjadi pewaris ilmu olah kanuragan Jayan Kawijayan. Daripada anak ini mati ya terserah kakek nenek lah. Langsung kakek nenek saya datang ke rumah sakit, langsung saya disuwuk, langsung di weng vitamin B komplit tuh. Cus! Katanya mama saya dicipratin, cet gitu. Langsung saya bangun dari tempat tidur saya dan saya sembuh, saudara. Begitu saya sembuh sesuai perjanjian saya ikut kakek nenek saya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Guru saya matematika mengintimidasi teman saya sekelas supaya bersaksi palsu tentang kejadian tersebut. Dan kedua, pakai kekuatan magic untuk menggagalkan pengadilan. Tapi kakek nenek saya ngomong gini, biar anak ini sendiri yang akan menuntaskan dendamnya. Karena anak usia 9 tahun itu suka main keluyuran, betul enggak saudara? Supaya dengan dendam itu saya mau belajar ilmu. Saya tahu masuknya kakek nenek saya. Dan yang ketiga saudara, nyuruh orang kampung untuk nyebut saya Cino Loleng, Cino Belang setiap hari. Jadi kalau saya keluar dari tempatnya kakek nenek saya mau sekolah itu Cino Loleng setiap hari. Dan yang keempat, nyuruh orang untuk mukulin saya saudara. Pada waktu saya mau dipukulin saya lari ketakutan. Saya sembunyi di kolong tempat tidurnya kakek nenek saya. Kakek aku mau dipukulin, lawan mereka, aku tidak mau. Bagaimana ngawan, saya mukul gini, dia mukul gini. Langsung kakek nenek saya ngomong, kamu cucu orang sakti. Kakek saya ngomong, hampir di Pulau Jawa ini
saya tidak ada tandingannya. Kakek saya ngomong gitu. Dan yang menjadi pewaris ilmu kami hanya tingkat dasar, tingkat menengah saja. Itu tersebar di seluruh Indonesia. Tapi ilmu tingkat tinggi akan kami wariskan ke generasi kami sendiri, yaitu darah titisan, yaitu kamu. Apa yang saya lakukan, kayak? Kamu jangan jadi pengecut. Langsung dia omong gini, langsung kakek saya ngomong gini, dari Sragen ke Jogja, Matek Aji, Saipi angin, syap, hilang langsung. Balik lagi, syap. Aku udah ada di Jogja, dalam 1 detik kembali ke sini. Saya mikir, wah punya ilmu ini bebas ongkos bensin ini. Langsung gini, kalau kamu melawan seseorang, jangan bingung. Cukup dengan apa? Cukup kamu pandang matanya. Aji panglumpuhan, blek lumpuh. Orang jalan baru lewat gini lumpuh semua. Mobil jalan berhenti langsung. Wah, langsung tunjukin demikian. Pesan empu-empu zaman dahulu membuat keris bukan dipandi, tapi cukup dengan tangan ini, pegang ini, cep, jadi keris. Sang nenek saya ngomong, dulu nenekmu ini 1,5 tahun bertapa kungkum di hutan untuk mendapatkan apa? Ilmu santet. Tunjuk santetnya, santet tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat tinggi. Tunjuk ilmu santet, langsung ditunjuk juga. Kalau kamu butuh apa, gampang, pakai aji sirep. Kalau kamu ingin buat orang tidur satu kampung tidur semua, ditunjukin semua itu, kesaktian demi kesaktian. Langsung saya ngomong, kakek, aku harus belajar ilmu itu. Aku akan balas dendam. Saya mulai belajar pertama kali, yaitu aji tapak banyu. Yaitu ilmu berjalan di atas air. Waktu itulah dinginnya malam, saya tidak pedulikan. Saya mulai semedi, dan pada waktu saya semedi itu, saya baca mantra sampai mengeluarkan cahaya di sini, putih keperak-perakan. Dan apa yang terjadi? Saya mengambang di atas air. Waktu saya berjalan di atas air, saya senang sekali. Saya belajar ilmu tingkat tinggi. Langsung saya lari ke tempatnya kakek nenek saya. Kakek nenek saya ngomong, itu masih kelas dasar. Disitulah saya mulai belajar, dari ilmu berjalan di atas air. Aji lembu sekilan ditembak, dor sekilan tok gini. Misalnya ilmu ini matiin lampu ini, syep, mati itu. Itu masih ilmu kelas dasar. Ini dibakar, cukup 1 jari, aji singkir geni, syep, mati semua. Nah saudara, sejak SD itulah saya sudah buka praktek perdukunan. Walaupun saya sekolah di Kristen, di sekolah Katolik, tapi saya tidak mau percaya Yesus. Sebabnya apa? Banyak orang Kristen berdukun cari nomor SDSB, makanya saya terkenal namanya dukun Tiban di Sragen, dan saya nakal sekali, Nah, saudara, dan sejak SD itu saya jarang belajar, tapi naik kelas terus. Caranya apa? Ngambilin pikirannya guru-guru. Syep, jawaban sini. Gara-gara saya suka ngambil pikiran orang, sampai sekarang tidak bisa perkalian, Dan lagi gara-gara saya punya ilmu berjalan di atas air, sampai sekarang tidak bisa renang. Nah saudara, dari situ saya belajar menguasai rogo sukmo mati sak jroning urip, urip sak jroning pati, mati dalam hidup, hidup dalam mati, rohnya keluar dari sini. Kalau Pak Iku punya kelebihan, langsung ilmu tertinggi dia, pencabut roh, ngeri itu ilmu itu. Nah itu tingkat tinggi. Jadi dia ini curang. Kenapa curang? Nyogok gurunya. Nggak langsung tingkat dasar, tingkat menengah, langsung minta tingkat tinggi. Tapi nyogoknya pakai mobil ya Pak Iku ya. Jadi dukun pun juga disogok dia, bisa. Akhirnya mewarisi ilmu tingkat tinggi. Dan saya belum sempat mewarisi ilmu tingkat tinggi itu. Tapi ilmu tingkat tinggi itu ada 2, yaitu ilmu pencabut roh. Kedua, pukulan tapak tanpa rasa, pukulan pamungkas. Itu saya miliki, tapi Pak Iku tidak memiliki. Tapi yang tidak saya miliki, Pak Iku yang memiliki. Ilmu pencabut roh. Sampai sekarang ya. Setelah Pak Iku bertobat, tidak ada penerusnya. Demikian setelah saya bertobat, ilmu pukulan jarak jauh itu sampai sekarang tidak ada penerusnya. Sebabnya apa, Dara? Kalau guru-guru tenaga dalam, pernapasan gini, jarak 25 meter sampai 50 meter kan saudara. Kekuatan saya sampai 50 kilometer, batu hancur. Orang di belakang tembok lapis 10 meter, pukul jari, des, mati. Dan kalau mati, telapak jari gini nih saudara. Nah saudara, dan itu nasib orang yang kena pukulan jarak jauh, hanya 1 detik langsung muntah darah. Nah saudara, sejak SD saya terjun ke kegelapan. Saya mulai nyembuhin orang, buka nomor SDSB macam-macam porkas itu.
Nah saudara, pada waktu 10 tahun saya diberitahu sama kakek saya, kamu tak bekali aji gelap sayuto untuk mengundang selaksa roh, ilmu untuk mengundang kekuatan kalau kamu mau. Tapi ingat, kalau kamu punya ilmu ini akan disambar petir kalau kamu hujan. Hah? Ilmu punya ini gosong ya, repot ya. Kakek saya ngomong, enggak, kami akan bekali kamu dengan ilmu besi kuning dan 5 pusaka kebal. Mirah delima, lulang kebulandoh, kitab Istanbul, kul buntet, besi kuning. Anti tembak, anti bacok, anti cukur. Waktu umur 10 tahun saya naik sepeda ontel, sambar petir semua, weng duar, gentiung gini. Petir tidak mempan, saudara. Nah saudara, setelah itu saya lulus SD, SMP lebih nakal, saudara. Dikasih aji sirep, saudara. Makanya dalam kesaksian saya kan dimasukkan solusi. Sampai guru SMP gini, ini murid paling dablek, ndak taunya jadi hamba Tuhan, gitu. Itu adalah satu kelas, aji sirep bego nondo, syuk, blek tidur ngorok semua, saudara. Kalau gurunya ngajar, sirep, cup, langsung tidur, saudara. Kalau misalnya ada guru SMP ngajar, tak giniin, itik supaya pipis buang air kecil, saudara. Itu kerjaan saya. Nah saudara, saya terus belajar ilmu itu. Dari ilmu sampai saya meditasi itu sampai terbang sampai 1 meter, saudara. Dan itu tingkat tenaga dalam, tingkat sempurna. Nah saudara, pada itu saudara, kelas 2 SMP, saya udah bisa aji saipi angin, tidak dibatasi ruang dan waktu. Kalau masalah aji panglemunan ilmu menghilang setiap hari, saudara. Tetapi yang tidak bisa saya miliki adalah damai sejahtera. Saya katakan singatan Cinoleng maju ke depan. Pada waktu saya dipukul, ting, cup, jarak langsung 10 meter, lari semua orangnya, darah. Ngilang, darah. Nah, setelah itu saudara, kelas 2 SMP itu tiba-tiba kakek saya manggil saya. Tony, kamu kesini. Ada apa, kek? Ini aku mendapat wangsit. Wangsit apa? Wah, dapat bisikan. Jam berapa nih Pak Iko ya? Oh ya. Moga-moga keturunan ingsun menemukan jalan terang. Yaitu kamu Tony pada waktu umur 18 tahun. Kamu akan menemukan Ratu Adil Sokoetan, raja yang adil dari timur. Dan yang bisa mengalahkan ilmu leluhur kita. Hanya raja yang adil dari timur itu, yaitu Isa Al-Masih, dia bilang gitu. Kakek saya dapat wangsit sebelum mati, dia ngomong gini. Dan Tony, pada waktu ini nenek saya ada dan mama saya ada. Keturunan kita yaitu Tony ini generasi terakhir ini nanti yang akan menemukan jalan terang. Dan pada waktu dia menemukan jalan terang umur 18, dia menemukan raja yang adil itu. Dan umur 19 tahun mengangkat keluarga kita semua dari kegelapan. Dan ingatlah, semua harus ikuti apa yang dikata-kata Tony, mengikuti raja yang adil dari timur itu. Kakek saya gitu, darah. Langsung ngomong gini, Tony, untuk menyempurnakan ilmu kamu, ngelirik perempuan tidak boleh, jatuh cinta tidak boleh, ngintip tidak boleh. Wah, repot ini punya ilmu. Nah saudara, dan juga saya, saudara ya, sebelum saya bertobat sudah bisa jadi perkutut, saudara. Dan jadi harimau putih, Aji Singolodoyo, saudara. Dan saudara, saya dulu, saudara ya, kalau naik bis gratis terus, kondektur gini sampai gini tidak bisa lihat, saudara. Itu, saudara. Wih, nakal, saudara. Nah kelas 2 SMP itu kakek saya ngomong, berbagai ajian telah kami wariskan. Aji panglumpuan, orang lihat langsung lumpuh. Pukulan jarak jauh, berubah bentuk. Sihir saya kuasai, santet saya kuasai, tenaga dalam saya kuasai. Kakek saya ngomong gini, Ton, saya akan pergi jauh, tidak akan kembali lagi. Dan ingat, Ton, jalan terang itu, angkatlah keluarga kita dalam kegelapan. Dan saat ini aku akan pergi jauh, tidak akan kembali alias mati. Besok kan bukaan nomor, tukuo nomor, beli nomor SDSB untuk beli peti mati. Nomornya 50, langsung kakek segini, meninggal. Begitu meninggal, bukaan nomor keluarnya 50 untuk beli peti mati. Deng ieng. Tuh kakek saya. Kalau masalah ilmu datangin hujan itu saya udah belajar semua. Nah setelah kakek saya mati, nenek saya ngomong, kamu tak kasih ilmu pelet. Waduh,
piye nih nek, aku ndak boleh ngintip perempuan jatuh cinta, ndak boleh, ki piye nih? Gampang, pelet aja sapi. Hah? Daripada ndak dipraktekin sapi tak kedepin, cetit kintil sapi, saudara. Ebek. Itu sapi aja kena, apalagi manusia bisa gebes-gebes, saudara. Nah, saudara, waktu saya kuasai ilmu itu, kelas 3 SMP. Waktu itu sampai ada penyembahan sogrok itu loh, gini nih. Ada dari Taiwan, ada Kuangkong Kuang Im di situ. Ada yang kesurupan Kuang Im. Begitu saya masuk, sematak aji gitu. Patung-patung itu gemetar semua. Yang kesurupan langsung tunduk. Penyembahnya ngomong apa? Gila nih manusia apa ini? Patung Dewi Kuangkong, Dewi Kuang Im dan Dewa Kuangkong. Dewi Kuang Im dan Dewa Kuangkong bisa tunduk semua. Gila, ini manusia setengah dewa. Langsung dia nyembah saya, saudara. Setelah nyembah saya ngomong apa? Saya punya pabrik rokok buatan laris, saya bilang gitu. Jadi saya pernah dimintai salah satu pabrik rokok di Indonesia untuk buat laris, saudara. Saya ngomong, jangan sembah saya manusia biasa, saya bilang gitu. Nah saudara, setelah saya melajari berbagai ajian, kelas 3 SMP itu, saya mau balas dendam. Pada waktu saya mau balas dendam, guru saya matematika keburu mati, saudara. Disitulah saya stres berat. Untuk apa punya ilmu banyak? Saya itu dibekali pusaka, hanya 5 pusaka kebal, tapi 100 pusaka lagi, saudara. Dari keris tombak pedang, dari keris yang Kiai Jangkung yang berlekuk 3, sama kebolajer yang lurus gini, dari keris lok 3, lok 5, lok 7, lok 9, lok 11, lok 13 punya semua, saudara. Keris tombak pedang. Dan tubuh saya dilapisi ilmu besi kuning. Tepat apa yang dikatakan Pak Iku, tubuhnya dilapisi baja, betul. Senjata apapun tidak mempan, bahkan petir pun tidak mempan, saudara. Nah saudara, pada waktu itu saudara, kelas 1 SMA, saya diajak kakak saya. Tonton ke sini yo. Ayo kita ke gereja. Apa gereja-gerejonan? Kelas 1 SMA dapat selebaran dari Katolik dulu, saudara. Kelas 2 SMA, hari. Kelas 2 SMA, saya diajak gini. Tonton nih, ayo kita ke gereja. Ngapain ke gereja? Cari cewek sip-sip. Nah, jadi terus terang, saya itu percaya Yesus gara-gara sate kambing, saudara. Diberitahu gini, Ton, cewek yang gereja sip-sip, saya beke pakai ilmumu gitu loh. Oke, aku ndak mau, aku ndak, pantangan ilmuku ndak boleh nganu perempuan. Tapi Ton, kamu kan untuk saudara kamu. Tak kasih sate kambing, dikasih sate kambing, saudara. Begitu dikasih sate kambing, saya ngikutin. Saya ikut. Nah, saya itu rencana mau cari cewek, ndak taunya saudara perempuan dari papa saya itu aktivis gereja pendoa syafaat. Saya ndak tahu, saudara. Ndak tahu, saudara perempuan dari papa saya ini ngomong sama hamba-hamba Tuhan. Saya kan ndak tahu. Begitu saya masuk, pegang kepala saya. Blok. Dalam nama Yesus, setan keluar. Loh, saya gini toh. Ini orang ini ngapain ini? Diubak-ubak kepala saya. Dan lebih parahnya dikasih minyak sak botol, biur. Saya liatin gini terus. Yang ngubek-ngubek saya itu hamba Tuhan Stefanus Pinggi. Berapa hamba Tuhan itu? Nah, langsung itu saya jengkel. Saya matek aji senggoro macan. Saya pandang gini. Langsung ini yang hamba Tuhan Stefanus Pinggi ini yang berani melawan saya. Yang lainnya, demi nama Yesus. Jadi yang berani melawan saya waktu itu hamba Tuhan Stefanus Pinggi sama berapa hamba Tuhan. Nah setelah itu saya pulang sambil ngomel, saudara. Sebabnya apa? Saya itu digebyur air 1 ember, saudara. Sama dikasih minyak, bayangin, saudara. Nah setelah itu, saudara ya, begitu saya sampai rumah, ngomel-ngomel, kelas 2 SMA tuh, ngomel-ngomel saya. Wah, Ton, ada KKR-nya, Gilbert lu main dong. Apa nih Gilbertan, aku bilang gitu. Ton, cewek sip-sip. Ya, oke lah. Nah, oke lah, saya datang untuk cari cewek untuk kamu, tuh, kasih sate kambing. Oke. Wah. Hamba-hamba Tuhan sudah beritahu Gilbert, saudara. Kan Gilbert pernah kesaksian, pernah disantet Jawa Tengah. Saya orangnya, saudara. Nah, pada itu, saudara, pada itu kan KKR duduk belakang, saudara.
Saya tuh sebenarnya cari cewek untuk kakak saya. Tiba-tiba Gilbert khotbah gini, orang Kristen ndak bisa disantet, ndak bisa diguna-gunain, ndak bisa dimantrain. Dari jarak jauh saya gini, ini pendeta gemuk montok nantang aku ini. Ini belum tahu aku ada di belakang. Langsung kakak saya ngomong, Ton, kamu gini udah dapat cewek ya? Diem dulu. Tak kasih pukulan jarak jauh aja. Pakai setan kober aja. Tak buat pendeta gemuk montok itu tidur di tempat gitu. Pingsan, tak matek aja. Setan kober, buas. Dia ngomong gini, saudara diberkati, haleluya. Kabur ilmu saya, saudara. Mablak balik, saya bingung. Seumur hidup belum pernah ada mantra haleluya. Nah, kejadian pertama itu, saudara. Nah, setelah itu, wah ini gila, ini ilmu apa lagi nih? Haleluya. Tak pikir-pikir pelajarannya kakek nenek saya belum pernah ada mantra haleluya. Adanya halilintar, saudara. Nah, saya mata kaji lagi. Aji Hasto Brojo. Saya langsung rapal mantra lagi gitu. Tak lontarin buas, langsung Gilbert gini. Tuhan memberkati, haleluya, kabur lagi, saudara. Blak. Langsung saya penasaran, ada artikel, saya datang. Nah, pendeta Gilbert sudah diberitahu hamba-hamba Tuhan, termasuk Stefanus Pinky, ada orang yang bisa ilmu menghilang, ilmu terbang. Wah, Gilbert diberitahu, orangnya datang di sana loh. Wah, Gilbert lihat wajah saya, saudara. Saya gini dia lihat sebenarnya. Karena udah diberitahu hamba Tuhan, saudara. Begitu saya gitu di depan gini, langsung Gilbert gini. Kamu Tony ya? Iya. Langsung Gilbert tatap mata dengan mata gini, saudara. Aku sudah dengar tentang kamu. Kamu yang bisa menghilang dengan aji saipi angin juga bisa kemanapun tujuan, dan aji panglimunan ilmu menghilangkan. Saya tahu tentang kamu. Langsung saya gini. Kita adu ilmu. Kalau saya kalah saya berguru. Gitu. Langsung Gilbert bilang gini. Silahkan, haleluya gitu. Nah, setelah itu kan janjian. Besok kita terusin. Saya bilang gitu. Saya pulang ke rumah. Semalam dia bisa tidur gara-gara haleluya. Nah, setelah itu hari yang kedua. Hari yang kedua, saya udah janjian sama Gilbert, saudara. Sama berapa hamba Tuhan. Begitu masuk ruangan langsung digebyur air. Mabyur, pek kasih minyak, saudara. Sama berapa hamba Tuhan. San Gilbert nunggu saya gini. Tony, iya. Ada apa Pak Gilbert? Sesuai perjanjian, kita adu ilmu di sini. Oke. Dan saya adu ilmu bukan jarak jauh sama Gilbert. Jarak 1 meter, saudara. Saya ngomong, kalau saya kalah, saya berguru. Oke, silahkan. Saya pikir, saya kurangkan kesaktian saya semua. Tak lontarkan dalam tubuh saya diisi pusaka, 2 pusaka. Kiai Sodo Pamungkas, Sodo Panungklik. Masukin batu segini, dimasukin ke sini. Nah, langsung itu saya lontarkan ilmu-ilmu saya berapa kali, saudara. Dan menurut kesaksian istri pendeta Gilbert, Renda Lumendong, jarak 100 meter dari kejadian itu, mendengar desing angin pukulan, saudara. Dan tukang-tukang becak sampai terdengar semua, saudara. Dan tiba-tiba saya ngomong gini. Ilmu itu balik mengenai saya sendiri. Saya muntah darah, saudara. Tak telan lagi. Gengsi dong kalau ketahuan, betul enggak? Langsung saya ngomong, stop dulu. Ngapain? Kita terusin besok, saya baru capek. Oh silahkan, haleluya, dia bilang gitu. Saya pulang ke rumah. Tapi sebelum pulang itu saya itu bingungnya apa? Hamba-hamba Tuhan sama Gilbert gini, sikira bara sana itu. Belum pernah ada mantra raba-raba, saudara. Setelah bertobat baru tahu itu bahasa roh. Nah, saudara, saya pulang ke rumah. Setelah itu, saudara, 2 malam tidak bisa tidur. Datang hari yang ketiga. Saya cepetin aja nih, saudara ya. Hari yang ketiga datang. Disitulah saya bertarung, saudara. Berbagai ilmu saya kerahkan semua. Pada itu, saudara, ilmu saya balik mengenai saya sendiri, tubuh saya retak, saudara. Kan saya dikasih lapisan besi kuning di sini, saudara. Pak Gilbert lihat tubuh saya keluar serbuk besi kuningan gitu. Langsung saya gemetar gini nih. Langsung saya gini, Pak Gilbert, ada apa? Ada hamba Tuhan Stefanus Pinky juga. Saya bilang gini, kalau saya kalah, saya berguru sama situ. Tapi kalau saya menang bagaimana? Terserah kamu. Langsung gini, Gilbert langsung angkat tangan semua. Mereka menyembah Tuhan. Dan menurut kesaksian Ibu Renda Lumendong sama beberapa saksi mata, waktu ilmu pamungkas dari perguruan saya sama Pak Ikuan masih seperguruan, saudara. Langsung itu saya lontarkan
Katanya ada seperti kayak petir itu menyambar tempat itu, saudara. Duar, keras sekali. Ilmu itu waktu membentur mau ke tubuhnya Gilbert, saudara. Ke Stefanus Pinky juga. Begitu ilmu itu balik menesa sendiri, mental. Hilang ingatan setahun jadi gini tok, saudara. Selama setahun itulah saya hilang ingatan, tidak tahu siapa nama saya dan tidak tahu siapa nama orang tua saya. Saya didoain pendeta Gilbert sama beberapa hamba Tuhan. Bukannya tambah sembuh tapi tambah senting, saudara. Didoain sama Stefanus Pinky juga tidak bisa sembuh. Akhirnya diserahin ke orang tua saya dalam keadaan gini, saudara. Tapi pada waktu tepat 1 tahun, tiba-tiba saya mendengar suara, akulah yang awal, akulah yang akhir. Tiba-tiba waktu saya mendengar suara itu, ingatan saya, pikiran saya kembali lagi, saudara. Begitu pikiran saya kembali, tiba-tiba suara itu ngomong, aku datang menemuimu. Saya melihat Yesus di depan saya. Setelah itu saya begitu melihat Yesus dan dia perintahkan saya, jadilah penginjil dan pengusaha. Sampai sekarang saya jadi bisnis plastik, saudara. Nah, setelah itu, saudara, begitu saya ketemu Yesus, langsung saya ini nyari Gilbert sama Stefanus Pinky. Pak Gilbert ngomong, Tony, bagaimana kamu bisa sembuh? Aku ini dengar itu, Pak. Yesus itu datang sama saya. Oh, Yesus saya diinjilin, disuruh sekolah Alkitab ya. 3 tahun sekolah Alkitab, ranking 4. Hebat enggak, saudara? Karena muridnya tinggal 4, saudara. Saya lulusan Inteos, murid pendeta Pontas Pardede, saudara. Nah, saudara, itulah kesaksian saya. Dan tadi saya ngisi seminar tentang santet juga ya. Nanti lain waktu tak jalan tentang hipnotis sama ilmu gendam. Tapi saya katakan ya, ilmu semua itu sia-sia. Dan ini sebelum saya akhiri, saya cerita satu lagi. Sebelum nenek saya meninggal, nenek saya ini punya ilmu, ya, Aji Poncosono, jadi begitu kena tanah, des, itu udah tubuhnya. Jadi seniornya pendeta Iku, itu nenek saya. Jadi kakek gurunya Iku pernah belajar sama nenek saya. Itu kena tanah, dek, bangkit hidup lagi, saudara. Tubuh udah keluar kayak ulet-ulet gitu, tapi tidak bisa mati. Saya datang sama nenek saya, Nek, masih tidak ingat enggak? Saat ini Tony umur berapa? 19 tahun. Tentang ramalan kakek sebelum meninggal. Oh iya, masih ingat. Langsung udarno ilmu iki. Karena udah digebuk daun kelor kasih ilmu apa? Daun kelor kasih apa nih? Berbagai macam tidak bisa mati. Kakek nenek saya bilang gitu. Kakek pernah pesan sebelum meninggal tentang kamu. Oke, aku mau terima Yesus supaya aku oncat sekorogoku iki dan tidak kuat gitu. Karena saudara, nenek saya ini kalau meditasi itu ini ada api, ini itu di atas api ini, saudara. Itu setiap hari, saudara. Itu nenek saya, saudara. Nah, lah itu nenek saya ngomong, ragaku udah tidak kuat. Langsung saya injilin nenek saya, aku percaya Yesus. Begitu nenek saya percaya Yesus, dia meninggal sampai sekarang tidak bangkit lagi, saudara. Nah, itulah kesaksian saya. Atas nama saya sekarang. Nanti neneknya bangkit waktu Yesus datang kedua kali. Amin. Luar biasa, luar biasa. Sebenarnya tema kita malam ini adalah tema ini keluar dari mulut Ki Gendeng Pamungkas. Jadi bukan tema saya ini, Pak Iku.